Misteri gua bertuah di Malaysia. Konon bisa mengabulkan permintaan, mitos atau fakta. Bayangin kamu cuma niat jalan-jalan ke gua, tapi pulang-pulang katanya doa kamu langsung dikabulin. Serius? Gua ini katanya bisa wujudkan permintaan siapapun yang datang. Tapi ada syarat gaib yang harus dipenuhi. Gak semua orang selamat setelah ke sana. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel ini. Tempatnya cerita-cerita misteri paling bikin merinding dan penuh teka-teki. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Tulis juga di kolom komentar. Kamu dari daerah mana nih? Siapa tahu ada gua bertuah juga di sekitarmu. Di balik rimbunnya hutan tropis negeri jiran Malaysia, tersembunyi sebuah tempat yang keberadaannya tak banyak diketahui orang luar. Tempat ini bukan hanya memikat karena keindahan alamnya, tapi juga karena kisah-kisah mistis yang menyelimutinya dari generasi ke generasi. Namanya Gua Putri Beradu, namun masyarakat sekitar lebih akrab menyebutnya sebagai Gua Bertuah. Letaknya tersembunyi di tengah hutan daerah Perak, tidak jauh dari jalur pendakian namun cukup sulit dijangkau tanpa pemandu lokal. Saat kamu sampai di mulut gua ini, suasananya langsung berubah. Seolah hawa dingin menyusup ke kulit, meski cuaca di luar panas menyengat. Pohon-pohon besar di sekitar gua tampak seperti penjaga yang setia, dengan akar yang menjulur seperti tangan yang ingin menahan siapapun yang hendak masuk. Yang bikin merinding, banyak orang percaya gua ini bisa mengabulkan permintaan. Tapi bukan sembarang permintaan, dan tentu saja bukan sembarang orang bisa mencobanya. Konon, hanya mereka yang datang dengan hati bersih dan niat yang benar-benar tulus yang akan mendapatkan hadiah dari gua ini. Permintaan bisa dikabulkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Kadang, bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pengalaman spiritual atau bahkan kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengabulkan doa. Namun, manusia tetap mudah tergoda dengan hal-hal gaib, apalagi jika itu berbalut keajaiban dan cerita nyata dari mulut ke mulut. Gua ini akhirnya menjadi daya tarik yang bukan hanya memikat wisatawan biasa, tapi juga para spiritualis, paranormal, bahkan ustaz yang penasaran. Mereka datang ingin membuktikan sendiri, apakah benar tempat ini punya sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa nyata? Menurut cerita turun-temurun, kekuatan gaib yang diakini menetap di gua ini berasal dari sosok makhluk halus yang dikenal sebagai Putri Bunian. Dalam kepercayaan Melayu, Bunian adalah makhluk dari dimensi lain, mirip dengan jin dalam Islam, namun lebih dikenal sebagai makhluk halus yang tidak mengganggu selama tidak diganggu. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun berada dalam dunia tak kasat mata. Kisah menyebutkan bahwa sang Putri Bunian pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda manusia. Ia meninggalkan dunianya, mencoba hidup di alam manusia demi cinta yang ia rasa suci. Tapi apa yang terjadi? Cintanya justru dikhianati. Pemuda itu meninggalkannya untuk wanita lain. Hancur, kecewa, dan merasa tak pantas kembali ke kaumnya. Sang putri akhirnya memilih bersemedi dalam gua tersebut dan tidak pernah keluar lagi. Sebelum menghilang, sang Putri Bunian diakini meninggalkan kekuatan spiritual di dalam gua. Ia mewariskan semacam perjanjian. Siapapun manusia yang datang dengan niat yang tulus, akan ia bantu mengabulkan permintaannya. Namun syaratnya tak mudah. Harus ada tumbal, berupa sesuatu yang dimiliki si pemohon. Entah itu berupa benda, perasaan, atau bahkan kenangan. Dan siapa yang tahu, bisa jadi yang diambil bukan yang kamu siapkan, tapi sesuatu yang paling kamu sayangi. Serem kan? Dalam pandangan Islam, jelas bahwa meminta kepada selain Allah termasuk syirik, dan ini adalah dosa besar. Tapi kenyataannya, banyak orang yang terhimpit masalah hidup mulai mencari jalan pintas, bahkan jika itu berarti menyimpang dari ajaran tauhid. Disinilah godaan terbesar manusia diuji, antara iman dan keinginan. Gua ini seakan menjadi simbol dilema manusia, ketika tak tahu lagi harus berharap pada siapa, lalu akhirnya tergoda mencari kekuatan lain yang belum tentu benar. Yang bikin gua ini makin populer bukan cuma karena legenda Putri Bunian, tapi karena ada begitu banyak cerita nyata yang bikin bulu kuduk merinding.
Orang-orang dari berbagai penjuru Malaysia, bahkan sampai Singapura dan Brunei, datang ke tempat ini untuk meminta sesuatu. Ada yang ingin cepat kaya, ada yang minta sembuh dari penyakit yang sudah divonis dokter, dan ada juga yang minta jodoh. Anehnya, beberapa dari mereka benar-benar mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah berdoa di depan gua itu. Ada yang mengaku menang undian, ada yang tiba-tiba dapat kerjaan impian, bahkan ada yang bertemu jodoh tak lama setelah berziarah ke sana. Tapi tunggu dulu, di balik keajaiban itu, ada cerita yang tak kalah menyeramkan. Banyak yang bilang setelah permintaannya dikabulkan, hidupnya justru berubah jadi penuh gangguan. Ada yang tiba-tiba mengalami mimpi buruk tiap malam, seperti didatangi sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah muram. Ada juga yang merasa terus diikuti bayangan hitam, meski sudah jauh dari gua itu. Bahkan ada yang kehilangan sesuatu secara misterius, seperti anggota keluarga yang tiba-tiba sakit parah atau bisnis yang bangkrut mendadak. Apakah ini harga dari sebuah permintaan? Seperti yang sering kita dengar, tak ada yang gratis di dunia ini, apalagi kalau berurusan dengan dunia gaib. Dalam Islam, segala hal yang terjadi di luar nalar kita bisa jadi ujian dari Allah atau tipu daya syaitan. Syaitan punya cara licik untuk menyesatkan manusia. Ia bisa memberi sesuatu yang kamu mau, tapi akan mengambil sesuatu yang lebih berharga tanpa kamu sadari. Itulah kenapa, meski kelihatannya positif, kisah-kisah keajaiban ini justru membuat banyak ulama mengingatkan agar kita berhati-hati terhadap keinginan instan. Hal paling misterius dari gua ini adalah sifatnya yang tak bisa ditebak. Kadang gua terbuka lebar, menyambut siapa saja yang datang. Tapi di waktu lain, mulut gua tertutup seperti dinding batu biasa. Padahal, cuaca lagi cerah, tidak ada longsor atau bencana alam. Warga sekitar percaya ini adalah tanda bahwa gua sedang tidur atau sedang marah. Biasanya, kalau gua tertutup, mereka menyarankan untuk tidak memaksa masuk. Sebab banyak kasus orang yang nekat tetap masuk dan justru mengalami kejadian aneh. Ada yang hilang arah di dalam gua meskipun jalurnya lurus. Ada juga yang tiba-tiba lupa jalan keluar dan ditemukan dalam kondisi linglung. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam gua saat malam tiba. Suara itu lirih, tapi menusuk hati. Seperti tangisan seseorang yang sedang menanggung beban tak tertahankan. Makin malam, suara itu makin jelas, seakan-akan meminta pertolongan. Tapi saat dicari sumbernya, tidak ada siapapun. Bahkan hewan pun enggan mendekati mulut gua di malam hari. Seolah mereka tahu, ada sesuatu yang tak boleh diganggu di sana. Dalam pandangan Islam, kita diajarkan bahwa jin dan makhluk halus memang hidup berdampingan dengan manusia. Tapi ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ketika kita memaksa masuk ke wilayah mereka, bisa jadi itu dianggap sebagai pelanggaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan kita untuk selalu membaca doa saat memasuki tempat gelap, hutan, atau gua, agar terlindungi dari makhluk yang tak kasat mata. Jadi wajar kalau gua ini dianggap hidup. Mungkin, ia bukan sekadar tempat sunyi, tapi juga rumah bagi makhluk yang punya aturan sendiri. Salah satu kisah paling viral yang bikin heboh netizen Malaysia datang dari seorang mahasiswa di universitas terkenal di Kuala Lumpur. Namanya disamarkan, tapi kisahnya menyebar luas lewat media sosial. Saat itu dia sedang stres berat karena ujian akhir yang susah banget. Niatnya cuma iseng dan penasaran. Dia ikut temannya mendaki ke area gua bertuah. Sesampainya di sana, dia berdoa sambil menaruh koin kecil di depan mulut gua. Permintaannya simpel, lulus semua mata kuliah, terutama satu dosen killer yang katanya jarang ngasih nilai bagus. 3 hari kemudian, keajaiban terjadi. Dosen yang dimaksud tiba-tiba dapat mutasi tugas ke luar negeri, dan semua nilai ujian mendadak berubah jadi A. Awalnya si mahasiswa senang banget. Pikirnya mungkin ini keberuntungan. Tapi setelah itu, hidupnya berubah drastis. Dia mulai sering lantur saat tidur, mimpi buruk terus, dan yang paling serem, dia melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Suaranya lirih, tapi jelas. Kembalikan, kamu belum bayar. Akhirnya,
Keluarganya memanggil ustaz untuk meruqyah. Dan benar saja, dalam sesi ruqyah, si mahasiswa berteriak-teriak seolah ada yang keluar dari tubuhnya. Setelah kejadian itu, dia harus melakukan ritual permintaan maaf di dekat gua, dan menyerahkan kembali koin yang dulu dia tinggalkan. Dalam Islam, ini bisa disebut sebagai bentuk pelajaran keras bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan dunia gaib, apalagi menjadikan tempat semacam ini sebagai sarana permintaan. Segala permintaan seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk ciptaannya yang tak sempurna. Gua bertuah bukan hanya menarik perhatian masyarakat awam, tapi juga menggugah rasa penasaran para peneliti spiritual dan ilmuwan yang mendalami energi metafisika. Salah satu yang pernah datang adalah Profesor Syed Amirul, seorang pakar dalam bidang parapsikologi dari sebuah universitas di Johor. Beliau membawa tim kecil lengkap dengan alat pengukur energi dan kamera inframerah. Tujuannya? Merekam bukti ilmiah tentang aura atau kekuatan tak terlihat di dalam gua tersebut. Yang terekam sungguh mengejutkan. Saat malam hari, alat pendeteksi energi menunjukkan lonjakan gelombang elektromagnetik tak biasa, persis di titik tengah gua. Padahal secara ilmiah, lokasi itu tidak memiliki arus listrik atau sumber energi lain. Lebih aneh lagi, kamera menangkap bayangan seperti kabut yang membentuk sosok mirip wanita berjubah panjang, berdiri diam di sudut gua. Tapi saat tim mendekat, sosok itu hilang begitu saja. Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri adalah rekaman suara yang tertangkap di malam ketiga. Kenapa kalian datang tanpa izin? Namun, Profesor Syed dalam wawancaranya justru mengingatkan publik agar tidak buru-buru menyimpulkan gua ini sebagai tempat yang membawa berkah. Ia mengatakan bahwa tidak semua energi tak terlihat itu suci. Bisa saja itu energi dari makhluk halus yang sengaja membuat manusia bergantung padanya, agar lupa bahwa hanya Allah yang pantas dimintai tolong. Dalam Islam, kita dilarang memuja tempat tertentu seolah-olah tempat itu memiliki kekuatan magis. Sebab yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian itu akhirnya dihentikan. Bukan karena tidak menemukan hasil, tapi karena ada salah satu anggota tim yang jatuh sakit aneh selama 2 minggu. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan selalu mengigau tentang sosok perempuan yang menunggunya di gua. Ujian seperti ini seringkali menjadi pelajaran penting bagi manusia, bahwa ilmu pengetahuan pun punya batas, dan tak semua hal harus dibuktikan secara nyata kalau sudah jelas bertentangan dengan tauhid. Banyak orang yang datang ke gua bertuah bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena berada dalam titik paling lemah dalam hidup. Ada yang datang karena terlilit utang, sakit parah, ditinggal pasangan, atau kehilangan arah dalam hidup. Di saat seperti itu, iman bisa goyah. Doa yang tak kunjung terkabul membuat mereka mencari jalan pintas, dan gua ini menjadi salah satu pelariannya. Disinilah perang batin dimulai, antara berharap pada Allah, atau mencari kekuatan lain yang tampaknya lebih cepat. Seorang ibu dari Kelantan pernah datang dengan niat meminta kesembuhan untuk anak sematawayangnya. Anak itu terkena kanker stadium akhir dan sudah divonis hanya bertahan beberapa bulan. Si ibu datang dengan membawa foto anaknya, lilin, dan sehelai baju yang pernah dipakai si kecil. Ia duduk diam di depan gua, menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Ambil nyawaku kalau perlu, asalkan anakku selamat." Kalimat itu terdengar seperti ungkapan cinta, tapi sebenarnya bisa jadi bentuk keputusasaan. Dalam Islam, kita dilarang putus asa dari rahmat Allah, karena itu adalah salah satu sifat orang kafir yang tak percaya lagi bahwa Allah Maha Penyayang. Ironisnya, sang anak sembuh tak lama setelah ibunya pulang. Tapi si ibu justru meninggal seminggu kemudian, karena kecelakaan tragis yang tidak masuk akal. Mobilnya menabrak pembatas jalan tanpa sebab, padahal jalan sepi dan tidak ada kerusakan kendaraan. Beberapa orang menganggap ini kebetulan, tapi warga sekitar percaya itu adalah bagian dari perjanjian gaib yang terjadi tanpa sadar. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menegaskan bahwa hanya kepadanya tempat kita meminta. Ujian iman sering datang dalam bentuk kesulitan yang tampaknya tak berujung. Tapi disitulah pahala terbesar berada, bukan pada jalan pintas yang menyesatkan.
Beberapa orang yang pernah masuk ke gua bertuah mengaku melihat tulisan aneh di dinding gua. Tulisan itu muncul samar-samar, seperti bercahaya, dan hilang dalam hitungan detik. Ada yang menyebutnya bahasa kuno, ada pula yang bilang itu semacam ayat mantra. Namun satu hal yang mereka rasakan sama. Setelah melihat tulisan itu, tubuh terasa ringan, tapi pikiran seperti ditarik ke masa lalu. Beberapa mengalami kilas balik masa kecil, luka batin, bahkan dosa-dosa lama yang dulu pernah mereka lakukan tapi sudah dilupakan. Seolah gua ini bukan hanya tempat fisik, tapi ruang spiritual yang memaksa siapapun untuk menghadapi dirinya sendiri. Beberapa orang pulang dari sana dengan wajah pucat, menangis, atau bahkan kehilangan suara untuk sementara. Mereka merasa telah diadili oleh kekuatan tak kasat mata di dalam gua. Dan ini sesuai dengan salah satu sifat jin atau syaitan, memanipulasi perasaan dan kesadaran manusia agar merasa tak berdaya, lalu menjadikannya bergantung pada kekuatan selain Allah. Islam mengajarkan bahwa semua dosa bisa diampuni jika kita sungguh-sungguh bertaubat. Tapi jika kita malah mencari solusi ke tempat-tempat yang bersinggungan dengan syirik, maka masalah kita justru bisa makin besar. Tanda-tanda gaib seperti itu seharusnya menjadi peringatan, bukan ajakan untuk berhubungan dengan alam lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya agar tidak terlalu terobsesi dengan hal-hal gaib yang tidak membawa manfaat bagi iman. Sebab iman itu bukan soal sensasi, tapi soal keyakinan yang tetap kuat meski tidak melihat apa-apa. Ironisnya, dari sekian banyak kisah yang viral tentang gua bertuah, hanya sedikit yang mengandung hikmah yang benar-benar menguatkan iman. Kebanyakan justru membuat orang semakin penasaran, bukan untuk bertobat, tapi untuk mencoba peruntungan. Inilah bahayanya jika kisah spiritual disebarkan tanpa filter nilai Islam. Apa yang seharusnya jadi pelajaran, malah jadi daya tarik. Yang seharusnya dijauhi, malah dikunjungi. Akhirnya, gua ini bukan hanya jadi tempat penuh misteri, tapi juga ladang syirik yang diselubungi kata-kata indah seperti doa dikabulkan atau tempat bertuah. Padahal, dalam Islam, doa yang lambat dikabulkan justru bisa menjadi bentuk cinta Allah kepada hambanya. Allah ingin hambanya terus berdoa, terus berharap, karena dalam doa itulah manusia menemukan kerendahan hati. Rasulullah SAW sendiri pernah berdoa selama bertahun-tahun untuk beberapa hal, dan tidak semua langsung dikabulkan. Tapi beliau tidak pernah beralih kepada selain Allah. Justru disitulah letak kesempurnaan iman. Bukan karena keajaiban datang cepat, tapi karena tetap yakin walau hasil belum terlihat. Jadi, kalaupun ada hikmah dari cerita gua bertuah, mungkin itu adalah peringatan bagi kita semua. Jangan pernah menjadikan keputusasaan sebagai alasan untuk mendekati yang haram. Jangan biarkan penderitaan mendorong kita untuk membuka pintu syirik yang dampaknya bisa jauh lebih menyakitkan dari masalah hidup itu sendiri. Sebab yang sejatinya bertuah adalah hati yang yakin kepada Allah, bukan tempat-tempat yang diselimuti misteri. Akhirnya, misteri gua bertuah hanyalah salah satu dari ribuan kisah di dunia yang menguji sejauh mana kita memegang iman. Bisa jadi, semua cerita tentang permintaan yang dikabulkan, mimpi yang menjadi nyata, hingga balasan yang tak terduga, hanyalah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Ujian yang kadang berbalut keindahan semu, agar manusia terpeleset tanpa sadar. Dunia gaib memang nyata, tapi bukan untuk dimintai pertolongan. Mereka diciptakan dengan tugasnya masing-masing, dan tidak berhak menjadi perantara keinginan kita. Maka kalau kamu sedang dalam masalah, sedang bingung, sedang jatuh dan merasa tak tahu lagi harus kemana, ingatlah satu hal, pintu Allah tidak pernah tertutup. Tidak perlu mendaki gunung atau masuk ke gua untuk mencari jawaban. Cukup dengan sujud di atas sajadah, mengalirkan air mata dalam diam, dan berkata, "Ya Allah, aku pasrah." Itulah tempat paling bertuah sejati, sajadah yang basah oleh air mata keikhlasan. Cerita tentang gua bertuah seharusnya bukan bikin kita penasaran, tapi bikin kita takut. Bukan takut akan gua itu, tapi takut akan godaan syirik yang bisa datang dengan cara paling halus. Semoga kita semua dilindungi dari jalan pintas yang menyesatkan, dan diberi kekuatan untuk selalu kembali kepada Allah,
Satu-satunya tempat berharap yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu. Tulis juga di komentar, kalau kamu ke gua ini, kamu bakal minta apa? Atau cukup jadi penonton aja? Sampai ketemu di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum.